Bismillahirrahmanirrahim. Matematika online bersama lingkaran bersama Bu Intan. Oke, bersama lingkaran. Kalau teman-teman lihat di LKS bab 3 tentang bersama lingkaran, ada ringkasan materinya di situ. Ini sama aja seperti yang di LKS. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak alat yang mempunyai bagian-bagian berputar. Umumnya, bagian yang dapat berputar tersebut untuk lingkaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep lingkaran banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Intan buat dua gambar. Pertama gambar apa nih? Biang lala, seperti biang lala ya. Kalau teman-teman pernah naik permainan seperti ini, yang ada di sini nih, kayak Bu Intan butuh pena, pointer aja deh. Seperti yang ada di sini nih. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan persamaan lingkaran dan garis singgung lingkaran. Jadi matematika itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Untuk membuat satu tempat ini buat orang duduk gitu kan, jaraknya, pengaturan jaraknya dari satu ke tempat yang lain, terus jari-jarinya, kemudian besar sudutnya, ini semuanya diatur dengan perhitungan matematika. Begitupun dengan gear ya dan rantai sepeda itu pun sama, ada hubungannya dengan matematika. Nah, ini hanyalah salah satu contoh bahwa persamaan lingkaran ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Next, persamaan lingkaran. Kalau teman-teman tahu lingkaran tuh ya udah lingkaran bulat gitu ya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama, nih ya, Bu Ina jelaskan yang di sini, atau jari-jari terhadap suatu titik tertentu, yaitu pusat lingkaran. Kita perhatikan dulu baik-baik. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik. Tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama, maksudnya gimana? Ini ada lingkaran nih, yang biru-biru nih, jangan lihat yang merah ya, karena lingkaran yang Bu Intan buat ini jelek merah-merahnya. Yang biru-biru ini lingkaran. Ada jarak yang sama, yaitu dianggapnya jari-jari. Teman-teman pasti sudah pernah, karena SMP pasti belajar. Dari titik bagian luar lingkaran ini dengan titik pusat yang ada di tengah, pasti ukurannya sama. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu semuanya sama. Kenapa gitu? Itulah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Sebentar, ada yang masuk tidak ya? Oh, nggak ada. Tadi takutnya ada yang masuk. Next, persamaan lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0, ini O ya, pusat O 0,0, dan persamaan lingkaran dengan pusat P A, B gitu. Nah, maksud titik S di sini tuh apa sih? Titik S di sini, ini asal aja. Seandainya Bu Intan mau narik garis dari pusat lingkaran ke bagian lingkaran luarnya. Nah, bagian sini kan disebutnya jari-jari R. Bu Intan mau bikin titiknya S. S itu bebas ya, mau titiknya A, B, C, D, terserah. Bu Intan pengennya S. Nah, maksud X, Y di sini itu apa? Si S ini pasti punya proyeksi. Proyeksinya itu ada angkanya, ada hubungannya dengan sumbu X, dan ada hubungannya dengan sumbu Y yang ada di sini. Nah, di sini seharusnya ada sumbu Y-nya. Gitu. Oke, ini hanya baru dasarnya saja, belum sampai ke perhitungannya. Nah, ini dia, kalau pusat 0,0 lebih jelasnya di sini. Ini ciri-ciri persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 masih ada di buku LKS teman-teman, tapi Bu Intan buat dengan ringkasan yang lebih mudah. Diketahui titik P, X, Y terletak pada lingkaran yang berpusat di O 0,0. Benar nggak tuh? Coba kita lihat ya. Diketahui titik P, X, Y terletak pada lingkaran, nih kan ada lingkaran ya, yang berpusat di O 0,0. Nah, ini ada pusatnya. Terus ini ada titik pada luar lingkaran gitu ya. Oke, benar. Terus kemudian titik P diproyeksikan pada sumbu X sehingga memiliki bayangan P aksen. Maksudnya gimana? Diproyeksikan tuh ke bawah.
tuh, dan ke samping, gitu. Nah, kita coba ke bawah aja dulu. Kenapa ke bawah? Sebenarnya ke samping juga nggak apa-apa sih. Cuma pilih salah satu, mau ke bawah atau ke samping kiri. Bintan mau proyeksi ini ke bagian bawah. Nah, Bintan tulisnya P aksen. Kenapa harus P aksen? Anggaplah sebagai bayangan si P. Makanya ditulisnya adalah P aksen. P terus ada garis kutip gitu, kutip satu gitu. Nah, kita lihat lagi jari-jari lingkaran. Ini tadi udah ya yang kedua. Jari-jari lingkaran R sama dengan OP. Maksudnya gimana? Nah, kita perhatikan R di sini. Nah, di sini ada O, gitu ya. Atau 0 boleh, O aja, O. Jari-jari ini dilambangkan dengan OP karena jarak dari titik pusat ke titik luar lingkarannya O dan P gitu. Jadi makanya jari-jarinya disebut dengan R sama dengan OP. Nah, di sini membentuk sebuah segitiga. Kalau teman-teman perhatikan, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nih, yang buatan warnain. Ini ternyata hasil proyeksi dari lingkaran terhadap sumbu X dan Y membentuk suatu segitiga siku-siku. Makanya dikatakan di sini POP aksen, maksudnya gimana? Di sini ada P, O, dan P aksen merupakan segitiga siku-siku gitu. Oleh karena itu, berlaku teorema Pitagoras sebagai berikut. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadratnya dari sini, Y kuadratnya ada di sebelah sini. Ini bagian sebelah sini tuh Y kuadrat. Kenapa? Karena sumbu Y itu tegak ya. Sumbu Y ini kan bagian tegak. Di sebelah sininya X. Kenapa X? Karena X itu kan sumbu yang horizontal. Di sini X, di sebelah sini Y, di sebelah sini R sebagai jari-jari. Begitu. Makanya Pitagorasnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini masih teori, tenang. Maka persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang harus teman-teman garis bawahi, ini harus teman-teman ingat. Masih ada di LKS, di halaman 33 apa 34 tadi tuh. Itu ada ya yang dikotakin ya di bagian bawah, X kuadrat. Halo? Halo, ada suaranya nggak? Salsa bisa dengar suara Bunten? Khusus Salsa bisa dengar suara Bu Intan? Oke, Bu Intan lanjutkan. Mungkin mute kali suara Bu Intan sama kamu sendiri. Oleh teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan. Contoh persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0. Nah, ini contoh perhitungan dan ada contoh soalnya. Ingat ya, di Bu Intan garis bawah, Bu Intan kotakin lagi. Persamaan lingkaran pusat 0,0 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ciri-cirinya, nah ini ada ciri-cirinya. Pasti di soalnya biasanya suka diketahui. Nih, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari 5. Nah, gampang banget. Gimana caranya? Kita masukin dulu persamaannya. Persamaan lingkaran pusat 0,0-nya kita masukin ke dalam sini. Bu, taunya gimana kok dia pakai pusat 0,0? Nah, perhatikan soalnya. Kalau di soalnya ada clue 0,0, berarti kita menggunakan persamaan lingkaran yang 0,0 juga. Gitu ya. Gampang ya? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini X kuadrat plus Y kuadratnya didiamkan saja. Kenapa? Karena yang diketahui hanya jari-jarinya saja. Gitu. Berarti jari-jarinya R yang ada di sebelah sini kita ganti sama 5. Kenapa? Kan jari-jarinya 5 diketahui gitu ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Bu, kuadrat si 5 ini dari mana? Nah, di sini ada R kuadrat ya. Makanya di sini 5 kuadrat. Gitu. Bisa ya? 5 kuadrat sama dengan 25. Bu, apakah selesai sampai di sini? Udah selesai sampai di sini aja. Gampang banget. Bunda kasih contoh soal lagi. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, ini kan ada clue lagi tuh.
Ada pusatnya 0,0 dan berjari-jari setengah akar 3. Jadi suara siapa tuh? Oke, sudah dihilangkan. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah, oh kalau pusat 0,0 itu harus pakai persamaan yang ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tulis awal dulu, tulis dulu. Kemudian apa? X kuadrat plus y kuadratnya didiemin aja, tuh perhatiin deh. Didiemin aja kan sampai akhir. Kita hanya merubah si R-nya saja. Ciri-cirinya kayak gitu. Kalau kalau nyari persamaan lingkaran pusat 0,0 gampang. Oke, R-nya diketahui berapa? Setengah akar 3. Nah loh, setengah akar 3 kalau dikuadratin gimana? Kenapa harus dikuadratin? Karena R-nya juga R kuadrat gitu ya. Setengah akar 3 kalau dikuadratin gimana? Ya udah nih, Bu Intan bikin cara mudahnya. Kalau dikuadratin berarti masing-masing dikali semua. Setengah dikali setengah dikali akar 3 dikali akar 3. Gitu ya. Setengah kali setengah, seperempat. Akar 3 kali akar 3, 3 gitu. Seperempat dikali 3 ya 3 perempat. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu, supaya tidak terlalu jauh presentasinya. Ada yang ingin bertanya tidak, silahkan diaktifkan suaranya. Kalau ada yang masih kurang jelas, bisa Bu Intan menjelaskan lagi. Halo, ada yang ingin tanya tidak? Halo, ada yang ingin bertanya tidak? Masih mendengarkan Bu Intan? Oke, masih di persamaan lingkaran pusat 0,0 yang baru bergabung. Bu Intan jelaskan dulu kalau memang persamaan lingkaran pusat 0,0 ada begini persamaannya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Gitu. Jadi kalau ada soal tentang persamaan lingkaran pusat 0,0 dan diketahui jari-jarinya gitu kan, tinggal masukin aja r-nya atau jari-jarinya. Silahkan di screenshot atau diapain ya, dicatat atau segala, kalau dicatat kelamaan ya. Screenshot aja dulu, nanti bisa Bu Intan jelaskan kembali ya. Oke, contoh persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ini masih contoh pusat 0,0. Gimana kalau jari-jarinya nggak diketahui? Nah, kalau yang di slide sebelumnya, di sini, pusatnya ada, jari-jarinya ada, kita tinggal bikin bentuk persamaan lingkarannya. Gimana kalau seandainya persamaan lingkarannya nggak tahu dan jari-jarinya juga kita nggak tahu? Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini. Pusatnya diketahui, tapi ada kata-kata melalui titik. Nah, ada kata-kata seperti itu. Jadi kalau pusatnya ada 0,0, otomatis fokus kita adalah persamaan lingkaran yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Fokus kita itu dulu. Terus ada kata-kata melalui titik A 3,4. Ini bukan jari-jari. Kenapa? Karena kalau jari-jari pasti ditulisnya adalah jari-jari gitu. Oke, kalau seandainya nggak diketahui jari-jarinya, terus gimana cara nyarinya? Fokus kita x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Benar ulang-ulang supaya nempel di otak kalian. Oke, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, ini bisa diubah ya. Bisa dibalik gitu. Yang tadinya di ruas kiri, Bu Intan pindahin ke ruas kanan. Yang tadinya di kanan, Bu Intan pindahin ke ruas kiri. Jadinya seperti ini, r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kenapa diubah seperti ini? Kan Bu Intan mau nyari jari-jarinya dulu gitu, karena nggak diketahui jari-jarinya. Oke, sekarang X-nya berapa, Y-nya berapa? Taunya di mana? Yang diketahui itu apa? Yang diketahui titik A itu kan 3,4 gitu ya. Maka yang bagian X-nya ini adalah 3 dan bagian 4 ini dan bagian Y-nya adalah 4. Kenapa? Karena namanya apa sih ini namanya? Kalau ada seperti ini kan kayak sumbu ya. Namanya sumbu itu selalu diawali dengan X, Y, bukan Y, X. Jadi X-nya dulu, baru Y-nya dulu. Jadi makanya X-nya 3, Y-nya itu 4.
supaya dimasukin ke persamaan yang ada di sini. Nah, dimasukin deh. X-nya ini kita ganti sama 3, Y-nya kita ganti sama 4. Sisanya kuadrat yang ada di sini mengikuti saja. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat gitu ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat ini 16 gitu ya. 9 tambah 16 25. Berarti akar dari 25. Kenapa dibikin, Bu? Kenapa ini akar semua gitu? Sebenarnya bisa aja kalau teman-teman nggak mau bentuk akar. Tapi begini. Nah, gini. Di sini awalnya R kuadrat, tiba-tiba berubah jadi R gitu ya. Terus di sini R, dan seterusnya. Oh, R bukan R kuadrat. Nah, ini diubah. Kuadrat yang ada di sebelah kiri ini diubah. Makanya bentuk yang ada di sebelah kanan ini jadi bentuk akar. Tapi bagian sebelah kirinya masih tetap R gitu. Makanya R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Makanya yang sebelah sini nih, silahkan teman-teman screenshot atau digarisbawahi kalau nanti dibuat catatan di buku tulis, silahkan dikotakin. Bahwa kalau mencari R itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, dapat R-nya sama dengan 5 gitu ya. Tapi yang diminta di soal apa? Tentukan persamaan lingkarannya. Ya udah, kasih tahu persamaan lingkarannya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya berapa? R yang kita dapat 5. Ya udah 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. Ya udah persamaannya selesai sampai di sini. Nih persamaannya gitu. Kalau dia melalui titik 3,4, nih persamaannya. Gitu, gampang ya? Sebenarnya ini lebih banyak logikanya daripada perhitungannya. Oke, kemudian ada pusat A, B. Ini ada yang ingin bertanya dulu di pusat 0,0. Halo, ada yang ingin bertanya dulu tidak? Atau masih menerka atau sudah pasti? Atau kita next aja? Oke, kalau seandainya Bu Intan terlalu cepat, silakan kasih kode gitu, Bu, tolong ulangin. Bu terlalu cepat gitu, bilang aja ya. Jadi Bu Intannya juga bisa tahu gitu. Oh, ini terlalu cepat, terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nggak apa-apa lah, karena kan ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Oke, ada persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Maksudnya pusat A, B itu gimana sih gitu. Nah, bedain lingkarannya. Kalau lingkaran yang pusat 0,0 tadi lingkarannya begini nih. Pusatnya di sebelah sini, terus di lingkarannya gitu ya. Kalau pusat A, B, dia lingkarannya ada di bagian kanan. Ini kan ada sumbu gitu ya. Lingkarannya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa di bagian bawah kanan atau bagian bawah kiri. Yang penting dia bukan pusat 0,0 gitu. Bisa aja lingkarannya menjurus gitu, tapi bukan 0,0, bukan persis 0,0 di tengah seperti ini. Gitu. Maksudnya A, B itu gimana, Bu? Gitu. A, B itu nanti angka yang akan diisi. Ini angkanya bebas, A, B. Bisa min, bisa plus, bisa 3,2 gitu, bisa 2,6, bisa min 3,3, boleh. Atau bisa juga 0, sorry, kepencet. Atau bisa juga 0, tapi bukan 0,0, nggak boleh. Karena ini kan A, B. Syarat A, B itu selain 0,0, boleh 0,2 atau 3,0 boleh. Tapi yang penting bukan 0,0. Oke, diketahui titik A, X, Y terletak pada lingkaran yang berpusat di P, A, B. Oke, kita perhatikan dulu. Ada titik A di sebelah sini, X, Y gitu ya. Ada titik A, X, Y, maksudnya X, Y gimana? Nah, di situ ada angkanya gitu loh. Cuma kita lambangkan dulu dengan X, Y. Berpusat di P, A, B. Oh, ini pusat lingkarannya. Kemudian kita proyeksikan, anggaplah angkanya itu A, B gitu. Kita kan belum tahu angkanya berapa di soal gitu.
Titik A diproyeksi pada sumbu X sehingga memiliki bayangan A. Ini titik A nih, diproyeksiin di sumbu X. Nah, ke bawah sini. Sehingga dia punya bayangan yaitu A aksen. Mau ngomong atau enggak nih yang ada suaranya? Enggak jadi. Titik A diproyeksikan pada sumbu X sehingga memiliki bayangan A aksen ya. Ini A aksen, ini proyeksinya Bu Intan tebalkan, tapi rada miring, mohon maaf gitu. Kemudian apa? Jari-jari lingkaran R sama dengan PA. Oh nih, dari namanya jari-jari itu kan dari pusat ke bagian luar lingkarannya gitu ya. Itu dilambangkan dengan PA. Kenapa PA? Ada titik P dan ada titik A gitu ya. Makanya R sama dengan PA. Ini R-nya gitu. Ini R-nya nggak lurus-lurus garisnya. Anggaplah seperti itu. PAA aksen merupakan segitiga siku-siku. Nah, loh, gimana tuh maksudnya PAA aksen? P, ini titik P, ini A, kemudian ini A aksen gitu ya. Kalau digabungkan mereka menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, persis sudah diwarnain warna kuning ini loh. Gitu. Ini kalau benar hapus warna merahnya. Nah, yang ini persis diwarnai oleh warna kuning ini itu termasuk segitiga siku-siku. Nah, makanya bisa menggunakan teorema Pitagoras. Taunya dari mana? Gitu. Bagian sebelah sini kita anggap X min A. Kenapa? Karena dibatasi oleh X dan A, makanya jadi X min A. Kemudian yang bagian sebelah sininya nih, itu Y min B. Kenapa Y min B? Karena dia dibatasi oleh Y dan dibatasi oleh B. Sebentar, sepertinya ada yang baru masuk lagi. N2 Export, siapa tuh? Halo N2 Export, boleh suaranya? Loh, mana orangnya? N2O Export siapa? Biar Bu Intan absen. Oh, belum mau ngaku juga, mungkin malu. Siapa? N2 Export siapa? Bu Intan nanya N2 Export. Oh, suaranya di off kan dulu kalau bukan N2 Export. Oke, Bu Intan lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana? Sampai Y min B. Nah, kalau bagian sebelah sini itu kan X min A. Ini ada X, ada A, berarti X min A. Kemudian dibatasi dengan Y dan B, makanya jadi Y min B. Sama dengan R kuadrat. R kuadratnya dari mana nih? Bagian sisi miringnya. Gitu. Ini bagian X min A, Y min B, sebelah sini R-nya. Makanya, kenapa bisa jadi berlaku teorema Pitagoras? Nah, bersama lingkaran dengan pusat PA, B adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ada di halaman berikutnya, halaman 35, kalau tidak salah, 34 atau 35, di situ masih ada. Bersama lingkaran dengan pusat PA, B adalah X min A kuadrat, X min A yang dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Aplikasinya bagaimana kalau di soal? Oke, contoh persamaan lingkaran dengan pusat PA, B. Nomor 1, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,1 dan berjari-jari 4. Bedanya, coba kita bedain dengan soal persamaan lingkaran yang 0,0. Nah, kalau persamaan lingkaran 0,0 di soal diketahui 0,0 dan jari-jarinya ada. Gitu ya. Kalau di persamaan lingkaran A, B diketahui juga, tapi bukan 0,0 dan jari-jarinya juga ada. Makanya, oh kalau di sini pusatnya bukan 0,0, berarti pakai pusat A, B. Kalau pakai pusat A, B, berarti pakai persamaan lingkaran yang X min A yang seperti ini gitu ya. Oke, kalau kita sudah tahu pemilihan persamaan lingkaran pusatnya, maka tinggal teman-teman masukkan saja.
Dari X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Lihat jari-jarinya berapa. Ingat yang tadi Bu Intan bilang, pusat A, B di sini, pusat A, B di sini akan berpengaruh ke sini. Berarti kan kalau namanya A, B berurutan gitu ya. A-nya ya si 2 gitu. Si 2 ini sebagai A, si 1 ini sebagai B. Makanya dimasukin ke sininya A-nya ya 2, B-nya ya 1 gitu. Karena pusatnya A, B bukan B, A gitu ya. Makanya dimasukinnya A, angkanya A-nya duluan baru B-nya. 2,1 gitu. Sisanya gimana Bu? Sisanya ngikutin aja. Coba pakai bentar. Di sini X, di sini juga X. Di sini A-nya berubah jadi 2 karena di sini 2 gitu ya. Y jadi tetap Y, min tetap min, B-nya jadi angka 1, B1. Bentuk kuadratnya juga sama kan, tidak ada yang berbeda. Sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya di sini baru kita tulis. Karena R-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat gitu. Terus bagian bagian sebelah kirinya gimana? Bagian sebelah kirinya dimin aja udah. Khusus untuk SMK tidak Bu Intan pecahkan yang seperti ini. Ini bisa dipecahkan bagian sebelah kiri ini kan ruas kiri, ini ruas kanan gitu ya. Khusus SMK, yang bagian sebelah kiri ini tidak perlu dipecahkan. Nanti kalau mau kita pecahin pas lagi masuk sekolah aja. Ini khusus untuk SMA IPA biasanya kalau mau dipecahin tuh. Biar kalian nggak pusing gitu kan tambah tambah ruwet gitu udah online ruwet ngerjain MTK ya udah kita pecahin bagian sebelah kanannya aja. Sebelah kiri di sini dibiarkan seperti ini gitu ya. Sebelah kanannya kita ubah 4 kuadrat nih. 4 kuadrat itu kan 16. Udah tulis aja 16. Berarti selesai sampai di sini persamaan lingkarannya. Enak nggak tuh? Gampang kan? Selesai tuh. Persamaan lingkaran. Oh ini kesimpulan yang tadi ya. Kesimpulan yang terakhir. Kita coba nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P min 3,2 dan berjari-jari 3. Nah, ini beda lagi. Yang ini A, B-nya positif. Lah, ini kok A, B-nya ada min-min segala. Ya nggak masalah dong. Cuma dikasih min doang kok. Masukin lagi. Kita udah tahu ini pusatnya bukan 0,0. Maka pasti pakai persamaan lingkaran pusat A, B. Pasti persamaan lingkarannya seperti ini gitu ya. Ingat-ingat nih persamaan lingkarannya kayak gini gitu. Kita tulis dulu persamaan lingkarannya, kemudian kita masukkan A, B berurutan, berarti A-nya si min 3, B-nya yang 2 gitu. Min di sini mempengaruhi ya, tolong hati-hati, min itu bisa mempengaruhi. Kalau teman-teman di sini plus, pas dimasukin ke sini jadi min. Kalau di sini min, pas dimasukin nanti hasilnya jadi plus. Kenapa begitu? Nah, Bu Intan butuh pointer. Di sini itu kan min ya, X min A. Nah, di sini min A. A-nya min 3. Karena min dikali min jadi 11, makanya di sini berubah jadi X plus 3. Gitu ya. Nah, sekarang di bagian sini, Y min B gitu ya. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti Y min 2 tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena 2-nya ini positif gitu. Makanya di sebelah sini juga tidak ada pengaruhnya, tetap Y min 2. Karena di sini min 3, bintang ulangi ya, supaya lebih jelas. Karena di sini A-nya adalah min 3, pas dimasukin ke angka di sini jadi min-min. Kenapa? Min yang ada di sebelah sini dari rumusnya, nih min dari rumusnya. Nah, min yang ada di si 3 ini dari nilai A-nya, yaitu min 3. Makanya min kali min jadi plus. Gitu. R-nya kenapa 3 kuadrat, Bu? Ya ini kan jari-jarinya 3 gitu, makanya 3 kuadrat. Oke, udah tinggal bikin aja. Diselesaikan X plus 3 dikuadratkan, Y min 2 dikuadratkan sama dengan 9. 9 dari mana? Dari 3 kuadrat. Udah selesai sampai di sini saja. Tidak perlu jauh-jauh. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan dulu karena di nomor 3 ini rada ruwet. Ini sebelah sini rada ruwet. Jadi boleh selesaikan sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Silahkan di-on-kan suaranya. Aduh, ada suara ayam lagi tuh. Ayam siapa tuh?
Yang lain ada yang ingin bertanya tidak? Kayak Bu Intan kasih waktu. Halo, ada yang ingin bertanya tidak? Enggak, Ibu. Oke. Aziz keluar. Aziz bergabung nih, pelintan ya. Bergabung keluar, bergabung keluar. Ini tadi yang ekspor itu mana? Kok nggak ada? Ini tidak ada pertanyaan. Ini pada ngerti apa gimana nih? Apa diem-diem aja nih? Yang penting absen. Alfat ini Alfat. Mudeng, mudeng, mudeng. Oke, Bella lanjutkan lagi. Oke, kalau masih mudeng. Oke, next. Masih terlihat? Terlihat contoh soal nomor 3? Kelihatan nggak? Oke, nomor 3. Nomor 3, gimana kalau persamaan lingkarannya pusat A, B? Tapi kita nggak tahu jari-jarinya. Nah, sama kayak kasus yang pusat 0,0, nggak tahu jari-jarinya berapa. Yang penting kita udah tahu ciri-cirinya bahwa kalau pusat A, B pasti pusatnya bukan 0,0. Ya iyalah, angkanya aja udah bukan 0,0, pasti pakai pusatnya A, B. Dan melalui titik, nah Bu Inan bilang, kalau ada kata-kata melalui titik, maka ini kita harus cari dulu. Cari dulu apa jari-jarinya. Cara nyari jari-jarinya gimana? Kita tahu kan persamaan lingkarannya itu, kalau pusat A, B itu ini, X min A dikuadratkan, Y min B dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. Tinggal diubah aja. R-nya ke sebelah kiri, yang ini ke sebelah kanan gitu. Jadi begini, dibalik nih. Kalau dibalik tuh persamaannya kayak begini. Gitu, nih yang bagian sebelah sini nih. Nah, cara nyari R-nya gimana? Yang tadi seperti konsep yang pusat 0,0. Kalau ada R kuadrat, pengen diubah jadi R, maka ruas sebelah kanan ini harus dibentuk akar. Makanya ke bawah-bawahnya juga akar, akar, akar gitu ya. Lanjut, X min A. Oke, yang harus teman-teman bedakan adalah dua titik ini ya. Dua titik ini bedainnya gimana? Namanya berpusat, namanya ada bahasa berpusat di, gitu ya, berpusat di. Kita kan taunya dua jenis. Ada pusat 0,0 dan ada pusat A, B. Namanya berpusat di P, gitu kan. Pasti si duanya ini adalah A-nya. Dua ini A-nya, gimana ya nulisnya? A, B. Maka kita tahu A-nya adalah 2, B-nya 4. Dan melalui titik A 3,1. Ini melalui titiknya bebas ya, bisa B, bisa C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Tapi biasanya Bu Intan selalu kalau namanya ngasih pusat itu P. Selalu begitu. Kalau pusat 0,0 pasti Bu Intan tulisnya O. Melalui titik A 3,1. Nah, si melalui titik ini pasti X, Y. Makanya X-nya adalah 3, Y-nya dah satu gitu ya. Supaya teman-teman tahu bedanya, jangan kebalik. Jangan X-nya 2, Y-nya 4 yang ada di sini, A, B-nya malah 3 sama 1. Nanti hasilnya tidak akan ketemu. Gitu. Tinggal teman-teman masukkan saja ke sini. Kalian masukin ke sini. Dari persamaan ini kan ada persamaannya ya. X min A, X-nya dulu masukin. Oh, X-nya nih, X-nya kan 3. Ikutin yang ada di sini. X-nya 3 dikurang juga. A-nya berapa? Nih, A-nya 2. Tulis 2. Ditutup kurung, dikuadratin, ditambah Y-nya sekarang.
Y-nya berapa nih? Oh, Y-nya 1, tulis 1. Dikurang juga, tulis kurang. B-nya berapa? Nih, pusatnya B nih, 4. Tulis 4. Tutup kurung, dikuadratin. Ingat, kalau ingin mengkuadratkan, ada tanda dalam kurung seperti ini. Teman-teman, selesaikan dulu tanda dalam kurungnya, baru dikuadratkan. 3 dikurang 2, 1. 1 dikurang 4, gitu. Punya permen 1, harus dikurang, harus berbagi ke teman yang lain, punya permen 1, utang 4 gitu. Berarti kan punya utang ya, utang 3. 1 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan. Min 3 dikuadratin kan sama aja min 3 kali min 3. Min kali min plus, makanya di sini hasilnya jadi plus. Plus 9 gitu. Akarnya tetap akar semuanya akar. Jadi 1 plus 9 akar dari 10. Bu, saya nggak tahu Bu akar 10 berapa gitu. Nggak masalah, tenang aja. Kalau kalian ubah si akar 10 ini jadi tanda koma-koma, jadi sekian koma sekian, dari 2 koma berapa, 3 koma berapa gitu. Nah, Bu Intan pasti bakal tahu nih, kalau teman-teman ini menggunakan kalkulator. Padahal Bu Intan nggak minta dipecahkan, akar 10 ini berapa. Gitu. Tidak masalah tidak dipecahkan, karena nanti hasilnya akan tetap menjadi bilangan bulat ya di sininya. Oke, kalau teman-teman sudah tahu cara mencari R-nya, sudah tahu cara mencari jari-jarinya, tinggal kita ke persamaan lingkarannya. Kan yang diminta tentukan persamaan lingkaran gitu kan. Ya udah ke persamaan lingkarannya sekarang. Sok, persamaan lingkarannya apa? Nih, persamaan lingkarannya. Biasakan tulis di awal supaya teman-teman cepat mengingat. Gitu, ya. Terus A-nya mana? Nah, ini A-nya yang tadi Bu Intan jelasin di sini. A-nya tulis 2. B-nya yang mana? Ini B-nya. Tulis 4. Gitu kan? Sisanya semuanya tinggal ngikutin. R-nya berapa? R-nya yang tadi kita dapetin. Si akar 10. Jangan lupa ada tanda kuadrat. Berarti akar 10 di sini dikuadratkan. Gitu. Nah, akar 10 dikali sama akar 10. Akar 10 dikali akar 10 ya 10. Kenapa begitu? Ya gampang lah, akar 10 kali akar 10 kan akar 100. Akar 100 ya 10. Sama kayak akar 6 kali akar 6 ya hasilnya 6 gitu. Hasilnya pasti angka itu sendiri gitu. Akar sejuta dikali akar sejuta ya sejuta. Akar 200 kali akar 200 ya 200. Kenapa harus pusing-pusing hitung berapa kalinya gitu. Akar 10 kali akar 10 ya 10. Selesai sampai di sini nggak Bu? Selesai. Udah gini aja. Nggak perlu dipecahkan lagi. Nanti mudah-mudahan ada waktu lain gitu, bisa bertemu di sekolah. Nanti Bu Intan ajarin cara memecahkan si angka-angka yang ada di sini. Si tanda-tanda yang ada dalam kurung sini. Kalau nggak ngantuk ya kalian deh. Anda sudah mencapai bagian akhir dokumen. Oke, sudah. Presentasi Bu Intan sudah selesai. Sekitar 30 menit. Jika teman-teman yang ingin bertanya di materi awal, materi ini, di materi pusat 0,0 atau pusat A, B, silahkan. Waktu dan tempat